Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri? Aku pernah. Aku pernah menjadi perempuan yang rela mengorbankan semuanya demi seseorang yang kucintai. Uang, waktu, harga diri, bahkan impianku sendiri. Semua kupasrahkan dengan keyakinan saat dia berhasil nanti, dia tak akan lupa siapa yang berdiri di sampingnya. Tapi ternyata aku salah. Yang dia lupakan pertama kali justru aku. Namaku Alin. Dulu aku percaya bahwa cinta bisa menembus apapun, bahwa perjuangan bersama akan membawa kita bahagia bersama. Tapi ternyata tidak semua yang kita bantu naik akan menggandeng tangan kita sampai di atas. Aku dibuang, ditinggal, disepelekan. Dan saat aku bangkit, saat aku berdiri di atas kakiku sendiri, dia datang, mengetuk pintu yang pernah dia hancurkan. Ini bukan kisah cinta, ini bukan kisah balas dendam. Ini kisah tentang aku yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah, tapi akhirnya menemukan versi terbaik diriku sendiri. Dengar ceritaku sampai akhir, karena bisa jadi ini bukan hanya ceritaku, tapi ceritamu juga. Namaku Alin. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku pernah mencintai seseorang dengan sangat tulus. Lelaki yang dulu kuperjuangkan saat semua orang meremehkannya. Lelaki yang dulu kucintai lebih dari diriku sendiri. Aku dan Raffi bertemu saat kami sama-sama berjuang dari bawah. Aku masih bekerja serabutan, dia pun belum punya pekerjaan tetap. Kami tinggal di kontrakan kecil, makan nasi, lauknya mie instan pun sudah bersyukur. Tapi saat itu kami bahagia, karena kami saling punya. Hari-hari penuh perjuangan itu tak pernah aku lupakan. Aku yang bantu dia membuat CV, aku yang temani dia ke bursa kerja. Bahkan aku pernah pinjam uang ke teman demi dia bisa beli sepatu untuk wawancara. Semua kulakukan dengan senang hati, karena aku percaya saat dia berhasil nanti, dia tak akan melupakan siapa yang dulu ada di sisinya. Tapi aku salah. Waktu berjalan, Raffi akhirnya dapat pekerjaan. Gajinya kecil, tapi dia senang sekali. Aku pun ikut bahagia. Kami mulai sedikit demi sedikit memperbaiki hidup. Dari kontrakan, pindah ke rumah petakan. Dari makan seadanya, bisa sesekali makan di luar. Saat itu aku masih memeluknya setiap malam sambil berkata, kita pasti bisa lewatin semua ini. Lalu hidup mulai berubah. Karir Raffi naik drastis. Dalam 5 tahun, dia menjadi salah satu eksekutif muda di sebuah perusahaan besar. Gaji besar, mobil baru, rumah kredit di pinggiran kota. Dan perlahan, cara dia memandangku juga ikut berubah. Dulu dia selalu genggam tanganku saat naik motor. Sekarang dia jalan lebih dulu. Dulu dia pulang kerja langsung peluk aku. Sekarang lebih sering pulang larut malam. Alasannya rapat, klien, lembur. Tapi hatiku tahu ada yang tak lagi sama. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Baju-bajuku yang dulu dia suka, kini dia anggap norak. Caraku bicara, caraku duduk, semua salah di matanya. Dia mulai menyindir. Kamu harus bisa menyesuaikan diri. Istri orang sukses itu beda. Aku diam. Aku telan semua kepahitan itu dalam senyap. Puncak terjadi saat dia ulang tahun yang ke-35. Dia rayakan di restoran mahal. Aku tidak diundang. Saat aku tanya, dia hanya jawab gak cocok sama lingkunganku yang sekarang. Hatiku remuk. Perempuan yang dulu berdiri di belakangnya saat dia tak punya apa-apa, kini dianggap memalukan. Aku tidak marah. Aku hanya mundur pelan-pelan. Karena aku tahu aku tidak lagi dicintai. Beberapa bulan setelah itu, kami resmi berpisah. Aku tidak menuntut apa-apa, tidak harta, tidak rumah. Aku hanya ingin pergi dengan sisa harga diriku yang belum habis diinjak. Tahun demi tahun berlalu, aku bangun hidupku sendiri dari nol. Aku ikut pelatihan menjahit, buka jasa kecil-kecilan. Aku kerja siang malam. Aku jatuh bangun, tapi aku tidak menyerah. Karena kali ini aku ingin berdiri untuk diriku sendiri. Dan Tuhan tidak tidur. 5 tahun setelah perceraian itu, aku berhasil membuka butik kecil, lalu merambah ke online. Namaku mulai dikenal. Dari wanita yang dulu dianggap beban, aku berdiri sebagai perempuan mandiri. Sampai suatu hari, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar, Raffi. Dia memintaku bertemu, katanya ingin bicara. Aku datang, bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku ingin tahu apa yang membuatnya muncul lagi setelah semua luka yang dia tinggalkan. Pertemuan itu penuh canggung. Dia menatapku lama, lalu berkata, maaf, aku salah. Katanya hidupnya tak seindah yang terlihat.
Dia kehilangan jabatannya, teman-temannya menjauh, dan perempuan yang dia pilih setelahku meninggalkannya juga. Dia bilang dia ingin memperbaiki segalanya, bahwa dia ingin kembali. Aku hanya tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Aku menatapnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa cinta tidak cukup. Terima kasih sudah membuangku, karena kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu sekuat apa aku sebenarnya." Lalu aku pergi tanpa menoleh, tanpa air mata, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Dia buang saat susah, hanya agar dicari saat sukses. Tapi yang dia lupa, aku bukan barang hilang. Aku manusia, dan sekarang aku sudah menemukan diriku yang hilang dulu saat mencintainya.